Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam pembelajaran, dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Oke, kita akan lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Setelah pertemuan lalu kita belajar tentang pengertian iklan, slogan, dan poster. Terus kita juga sudah belajar tentang pola penyajian iklan, slogan, dan poster. Kali ini kita akan masuk di ciri kebahasaan iklan, slogan, dan poster. Yang pertama cirinya itu kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang memiliki unsur membujuk dan meyakinkan pembaca agar mau melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Jadi itu yang pertama, persuasif. Jadi kalimat persuasif itu kalimat membujuk orang lain supaya orang lain itu mau melaksanakan atau mau melakukan apa yang kita perintahkan. Karena di iklan, slogan, dan poster itu tujuannya membujuk semua. Iklan membujuk orang untuk membeli produk, barang maupun jasa yang dijual. Slogan itu juga membujuk orang supaya orang punya pedoman kehidupan. Begitupun dengan poster, membujuk orang untuk melakukan apa yang diperintahkan dalam poster tersebut. Seperti ketika di tempat umum kita dilarang membuang sampah, ada tulisan buang sampah pada tempatnya. Terus di situ ada gambar orang membuang sampah. Yang kedua, menggunakan subjek orang pertama. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu biasanya menggunakan subjek orang pertama atau jamak. Orang pertama atau jamak seperti aku, saya, dan kami. Yang ketiga ada bahasa komunikatif. Adalah bahasa yang mudah dipahami, dicerna, dan dimengerti. Oke, menggunakan subjek orang pertama seperti aku, saya, dan kami. Jadi, orang ketika mengiklankan sesuatu, kayak iklan kecantikan, iklan make up, aku, saya sudah menggunakan produk ini. Bagaimana dengan kamu? Kami sudah melakukan vaksinasi. Bagaimana dengan kamu? Oke. Yang ketiga, bahasa komunikatif, mudah dipahami, dicerna, dan dimengerti. Jadi ketika membuat iklan, slogan maupun poster, hindari menggunakan kata-kata yang susah dicerna atau susah dimengerti oleh orang lain. Jadi menggunakan kata-kata yang mudah saja. Bagaimana? Paham? Nah, intinya jangan mempersulit kata-katanya. Yang simple saja. Sehingga orang ketika membaca, mendengar, itu bisa langsung mengerti dan langsung memahami apa maksudnya. Yang bagian D, fungsi dan tujuan. Jadi tujuannya iklan, slogan, dan poster itu sama, membujuk halayak untuk berbuat sesuatu. Fungsinya ada dua, sebagai wadah informasi mengenai suatu hal, dan yang kedua sebagai alat berkomunikasi. Jadi fungsi ketiganya sama. Fungsi iklan, slogan, poster itu membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Tujuannya itu membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu. Sedangkan fungsinya ada dua, sebagai wadah informasi. Apa itu informasi? Informasi itu berarti memberikan sesuatu yang belum diketahui oleh orang lain, sehingga orang lain itu menjadi tahu ketika dia melihat iklan, membaca poster maupun slogan. Yang kedua, sebagai alat berkomunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya melalui pembicaraan secara langsung ya. Jadi komunikasi itu ada tatap muka dan non tatap muka. Jadi iklan, slogan, dan poster itu juga bisa digunakan sebagai alat berkomunikasi. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan kalian sudah paham tentang ciri-ciri kebahasaan dan fungsi dan tujuan
teks iklan, slogan, dan poster. Baik, kalau sudah paham, sekarang kita akan lanjut lagi di pembahasan berikutnya. Masih di bab iklan, slogan, dan poster. Kita akan masuk di bagian E, ada unsur-unsur iklan, slogan, dan poster. Yang pertama ada iklan. Unsurnya perhatian, minat, keinginan, rasa percaya, dan tindakan. Yang kedua ada unsur slogan. Unsur slogan itu singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Oke, jadi di iklan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur. Perhatian atau attention, minat interest, keinginan desire, rasa percaya convention, dan tindakan action. Sedangkan unsur slogan itu singkat, padat, jelas, menarik, dan penting. Makanya kenapa slogan itu digunakan untuk pedoman kehidupan orang maupun suatu organisasi. Jadi slogan itu hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, rajin belajar pasti pintar. Itu semua slogan. Tanpa diikuti dengan gambar. Kalau poster dia berupa tulisan yang diikuti dengan gambar. Buku adalah jendela dunia. Baru ada gambar buku. Buang sampah pada tempatnya. Ada orang membuang sampah. Jadi bedakan antara slogan dan poster. Bedakan kata-katanya. Baik. Sekarang kita lanjut di nomor 3. Unsur poster. Yang pertama adanya produk. Yang kedua memiliki sasaran. Memiliki batas waktu. Adanya logo dan foto produk. Jadi itu ada produk, ada sesuatu yang mau disampaikan. Jadi kalau di pinggir-pinggir jalan itu biasa ada pilih pasangan nomor 1. Ada fotonya, ada kata-katanya, itu termasuk poster. Dan di pinggir-pinggir jalan yang biasa dipasang ketika mau diadakan pemilu atau pemilihan umum, itu semua termasuk dalam poster. Ketika kita pergi di tempat umum, dilarang merokok, ada gambar rokok disilang, itu juga poster. Baik. Sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa pahami. Pertemuan depan kita masih akan lanjut di bab iklan, slogan, dan poster. Semoga di pertemuan kali ini kalian bisa mengerti dengan apa yang sudah Bapak jelaskan. Dan pesan Bapak, ingat tetap jaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, dan hindari berkerumun. Kurangi aktivitas di luar rumah jika memang aktivitas itu tidak terlalu penting. Karena ingat, virus corona masih di mana-mana. Baik, cukup sekian yang Bapak dapat sampaikan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat dalam belajar.